Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas psikologi lingkungan. Episode yang lalu kita bahas tentang siklus karbon ya. Saya ngejelasin di situ betapa perubahan cuaca yang ekstrim, bahkan perubahan iklim ternyata dipengaruhi dari perilaku kita sehari-hari ya. Nah, teman-teman kalau ingin menyimak lebih lanjut, perilaku yang macam apa, kok siklus karbon itu empatnya itu ada apa aja ya, mulai dari fotosintesis dan lain-lain, ngapain aja dan kenapa itu ngaruh banget sama perubahan iklim kita, teman-teman bisa cek nanti di video sebelumnya. Jadi perubahan kecil, kebiasaan yang sedikit dari perilaku manusia, efeknya tuh besar banget bahkan sampai iklim, sampai climate change ya. Nah kali ini kebalikannya. Hal-hal yang sedikit, yang ringan di lingkungan, ternyata ngaruh pada diri individu. Nah, video ini kita akan bahas tentang environmental stress, stres lingkungan. Yuk kita bahas. Saya akan mulai dulu dengan definisi dari stres ya. Stres itu adalah kejadian yang dipersepsi tidak menyenangkan atau kejadian yang tidak diinginkan. Kalau kita mengalami sebuah kejadian yang tidak menyenangkan dan tidak diinginkan, dan kemudian kejadian itu menjadi beban dalam diri kita, menjadi beban untuk kita, maka itu stres ya. Jadi katakanlah teman-teman lagi rebahan, lagi enak-enak tiduran, tiba-tiba dibangunin sama orang tua ya, sama ibu kalian, sama ibu teman-teman semua. Tolong beliin gula di warung gitu ya, tolong beliin garam. Lagi enak rebahan. Lagi enak rebahan, nonton drakor lah, katakanlah drama Korea, terus diminta untuk bangkit dan belanja sesuatu. Jadi kejadian yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, dan kita persepsi, kita anggap itu tuh sebagai beban. Itu stres ya. Jadi stres itu sesederhana itu. Kata kuncinya simple. Ada kejadian itu tidak menyenangkan, kejadian itu dipersepsi sebagai sesuatu yang tidak mengenakan dan menjadikan beban pada diri kita. Itu kata kuncinya itu stres. Nah, stres ini ngaruh banget pada manusia ya, karena macam-macam. Ada stresnya yang dalam bentuk eustress yang membuat kita, kan karena stres itu bentuknya tekanan. Tekanan ini membuat kita jadi lebih baik kadang-kadang ya. Eustress itu contohnya kalau kita ingin berotot badannya, tentu kita akan ngasih tekanan pada tubuh kita. Kita ngangkat dumbbell, ngangkat barbel, push up, kan itu ngasih tekanan pada diri kita supaya tubuh kita fit. Nah, seringkali tekanan dalam hidup justru mendewasakan diri kita, membuat diri kita atau diri manusia jadi lebih baik. Itu namanya eustress atau stres yang baik. Ada juga stres yang nggak baik. Ketika ada tekanan, kita malah tidak mampu untuk mengatasinya. Istilah psikologinya namanya mengcoping. Kita nggak mampu mengcoping stres. Nah, itu namanya distress. Itu stres secara umum. Ya, jadi pengantar dulu bahas soal stres. Kalau environmental stress apa? Stres lingkungan. Berarti ada bagian dari lingkungan yang kemudian menjadi beban untuk kita. Dipersepsi sebagai hal-hal yang membuat kita stres. Nah, kira-kira apa ya environmental stress? Nah, ini yang menarik dan penting. Nah, kalau environmental stress, jadi ada hal-hal di lingkungan yang kemudian dipelajari secara spesifik ternyata berkontribusi untuk meningkatkan potensi stres manusia. Jadi, ada hal-hal yang secara spesifik dipelajari di psikologi lingkungan yang ternyata bagian dari lingkungan itu secara spesifik punya efek terhadap kondisi psikologis manusia, khususnya stres. Nah, kondisinya apa aja? Nah, setidaknya sebelum saya detailkan, setidaknya ada dua besar. Ada dua besar, yaitu environmental stress yang akut ya, atau acute ya. Acute dan environmental stress yang kronik ya, atau kronis ya. Apa bedanya yang kronik dan yang acute ya? Acute. Kalau environmental stress yang kronis, jadi ada lingkungan tertentu yang kemudian dia secara terus-menerus
berkesinambungan, berulang-ulang menyebabkan stres ya. Misalkan kita tinggalnya memang di pinggir rel kereta api ya. Jadi seumur hidupnya memang tinggal di pinggir rel kereta api ya, bukan di atas relnya. Yang menyebabkan dia akan mengalami kebisingan yang terus-menerus, kemudian terganggu kehidupannya, kalau lagi makan goyang-goyang ya, menyebabkan tremor yang kronis ya. Tremor itu pergerakan tubuh yang bergetar, yang kronis kayak gitu. Nah itu yang environmental stress yang kronis. Tapi kita lagi nggak akan bahas dengan detail yang kronis ya. Kita akan bahas environmental stress yang acute tadi, yang akut. Ya. Nah ini yang akan kita bahas dengan detail, kira-kira apa aja environmental stress akut dan maksudnya apa? Oke, sekarang kita bahas environmental stress akut yang pertama ya, yang disebut dengan noise. Jadi environmental stress yang akut itu adalah ketika dia muncul, jadi ada hal-hal di lingkungan kita yang kalau dia muncul maka pada saat itu juga langsung menyebabkan stres pada diri individu. Jadi individu yang berinteraksi dengan lingkungan yang tersebut ya, yang nanti membuat stres, jadi bikin stres gitu. Yang pertama itu ada yang disebut dengan environmental stressnya disebut dengan noise ya, suara-suara atau noise. Jadi nah kayak suara ayam berkokok gitu ya, suara deburan ombak, suara rintik hujan, suara jangkrik, suara angin, itu kan suara-suara alam yang natural. Seringkali suara-suara alam yang natural itu tidak mengganggu, kan gitu ya, itu noise. Kalau suaranya alamiah, suara alam yang alamiah, sebetulnya tidak mengganggu, aman-aman aja, fine gitu ya. Nah kemudian tapi ada juga suara-suara lingkungan, yaitu yang buatan manusia. Kayak misalnya suara pembangunan, suara mesin kendaraan, suara klakson, suara orang yang lagi ngobrol, orang yang bernyanyi, berisik gitu ya. Itu kan suara-suara yang kemudian muncul menjadi suara lingkungan. Jadi ada noise ya. Ada suara-suara yang kemudian muncul ke pendengaran kita. Jadi kan ada dua istilah nih yang harus teman-teman tahu, yaitu hear ya, dan listen. Kalau hear itu kita nggak sengaja ngedengerin, kita emang nggak mau ngedenger, itu hear namanya. Beda sama listen. Listen itu kita memang mau ngedengerin dan mau denger ya. Dia lagi jalan, terus ada yang manggil, hey, ada apa? Gitu. Terus dia ngomong, kita ngedengerin dia ngomong. Tapi kalau kita lagi jalan, terus di sebelah kita ada dua orang yang lagi ngobrol, nggak sengaja kedengeran, itu hear. Kalau listen disengaja, hear itu kedengeran. Nah, yang kedengeran tuh ada dua hal ya, noise namanya. Noise-nya itu noise yang alamiah, natural tadi ya, kayak nih suara ayam berkokok ya, suara angin, suara hujan, suara petir, suara ombak, itu kan alamiah dan natural. Nah, biasanya suara yang alamiah dan natural itu tidak mengganggu, gitu. Biasanya loh ya, biasanya. Tapi ada suara yang kedua tadi, suara yang dibuat oleh manusia. Suara lagi ngebangun ya, ngecor misalkan, maku ya, lagi malu, terus juga lagi ngebor, mesin kendaraan, orang yang ngobrol terlalu kenceng gitu. Itu kan juga suara yang unnatural, suara yang buatan manusia. Nah, kalau dalam environmental stress, ternyata suara-suara itu bisa jadi sesuatu yang juga bikin manusia stres. Jadi lingkungan itu bisa mempengaruhi manusia dari segi noise, yaitu bagaimana suara-suara alamiah ini mengganggu gitu ya. Suara alam seringkali tidak mengganggu, tapi kalau terus-terusan berkokok nih kayak ayam nih, saya lagi rekaman kan ngeganggu. Itu namanya noise. Nah, yang terpenting dari noise ini adalah apa? Yaitu kalau kata Cleide ya. Tulisannya Cleide tahun 2016, itu sebuah bunyi-bunyian yang unpredictable and uncontrollable. Tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dikontrol. Ya. Satu, tidak dapat diprediksi. Kedua, tidak dapat dikontrol. Tapi yang paling penting, kalau kata si Cleide itu adalah annoyance. Dia mengganggu.
Ini kayak suara ayam ini, saya lagi syuting, lagi bikin video, susah buat disuruh diem. Nggak bisa diprediksi dan nggak bisa dikontrol. Nanti kadang kalau lagi ngedit udah nggak bikin video, si ayamnya pasti diem. Nah, gitu ya. Nah, seringkali noise itu mengganggu dalam bentuk yang akut. Suara ayam, apakah sehari-hari nih? Suara ayam ini apakah sehari-hari mengganggu? Kan enggak. Nah, pada saat-saat tertentu aja dia mengganggu. Nah, environmental stress tuh kayak gitu. Kondisi lingkungan ternyata mempengaruhi manusia, mempengaruhi psikologis manusia gitu dalam situasi-situasi tertentu yang akut ya, kayak gini. Suara ayam nggak masalah, tapi kalau lagi syuting tiba-tiba muncul suara ayam masuk kan jadi ngeganggu. Nah, perasaan terganggu itu bikin stres. Apakah sekarang saya stres? Iya, jadi terbebani. Ingat definisi stres di awal ya. Itu contohnya noise ya. Dan noise itu melibatkan 3 hal. Yang pertama melibatkan intensitas yang diukur pakai desibel ya. Jadi kalau intensitasnya seberapa intens diukurnya pakai desibel ya. Besar kecilnya gitu ya. Besar kecil volumenya itu diukur dari desibel. Semakin tinggi desibelnya, semakin tinggi volumenya berarti ya. Semakin kecil ya semakin turun. Ya, jadi intensitas diukur pakai desibel. Yang kedua pitch ya, pitch. Tinggi atau rendahnya apa? Tenor, melengking atau ngebas. Itu dilihat dari frekuensinya. Jadi kalau teman-teman yang suka ngedit-ngedit audio itu kan pasti kelihatan ada frekuensinya gitu. Dan yang ketiga periodenya, periodicity. Dia continuous atau cuman sesekali. Ini kayak suara ayam sekarang jadi nggak ada. Tadi ada ya, tiap per 2 menit. Nggak ada lagi. Atau suara klakson, alarm atau suara klakson mobil, itu kan ada periodicity-nya, ada yang continuous terus menerus, itu ngeganggu banget. Ada yang juga cuman gitu ya. Nah, itu namanya environmental stress. Dia nggak ada dalam diri kita, tapi keberadaan dia membuat kita jadi tertekan, membuat kita merasa terganggu, annoyance, merasa terganggu, jadi beban ya. Nah, maka kita harus tahu dan mengetahui, makanya kenapa mobil yang bagus, mobil yang kedap suara. Jadi nggak bisa suara-suara motor yang ngueng lewat di sebelah kita nggak kedengeran. Terus juga suara-suara angin, suara-suara putaran ban nggak kedengeran. Itu kan mobil yang bagus. Rumah yang asik, rumah yang enak buat jadi studio, katakanlah buat enak buat jadi tempat tidur kan. Rumah yang juga kemudian kedap suara, bukan kedap udara ya. Kalau kedap udara kan kita nggak bisa nafas. Ternyata noise ini jadi source atau sumber dari environmental stress yang pertama. Ya, jadi kalau ditanya apa sih kemudian yang paling mempengaruhi individu saat-saat ini, ternyata noise, suara-suara. Jadi orang itu butuh suara-suara yang alamiah, natural, tapi tidak dipersepsi tidak mengganggu. Suara ombak yang subtle ya, yang harus. Suara angin yang lembut, yang sepoi-sepoi, bukan angin puting beliung. Gitu ya tuh. Suara kokokan ayam ya di saat tidak syuting. Itu juga hal-hal yang penting. Teman-teman sampai sini kebayang ya. Environmental stress akut yang pertama adalah noise. Suara-suara yang ternyata itu ngaruh banget ke psikologisnya seseorang. Nah, lalu kenapa kita harus mempelajari ini? Emang dampaknya apa ya gitu. Jadi noise ini memproduksi psychological stress. Jadi noise ini ya, produksi noise ini semakin banyak suara-suara yang annoyance, yang mengganggu, itu meningkatkan psychological stress, stres psikologis, terutama stres yang distress ya, yang mengganggu gitu. Itu kata Evans ya tahun 2001, kata penelitiannya Evans tahun 2001, kata Van Kempen sama Babish tahun 2012 ya. Dan yang menarik nih, penelitiannya Babish dan Kim tahun 2011 bahkan nunjukin kalau noise itu, jadi kalau kita banyak mendengar noise atau kita sering hidup di lingkungan yang banyak noise, itu meningkatkan blood pressure, meningkatkan tekanan darah. Jadi tekanannya itu bukan cuma di psikologis, tapi kemudian ngaruh ke tekanan darah kita. Kebayang ya, tinggal di tempat yang banyak noise-nya. Baik itu noise natural atau noise buatan manusia. Jadi di lingkungan yang berisik, membuat kita punya tekanan darah yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang tinggal di tempat-tempat yang lebih sunyi dari noise ya.
increase blood pressure, jadi tekanan darah tinggi. Jadi orang jadi lebih darah tinggi di tempat tinggal yang lingkungannya itu banyak noise-nya. Itu penelitiannya Babish dan Kim ya. Bukan cuman pada orang tua, ternyata juga pada anak. Jadi Van Kempen juga orang yang tadi saya sebut di tahun 2010 neliti. Jadi Van Kempen dan kawan-kawannya, asisten-asistennya neliti, ternyata blood pressure ini, tekanan darah yang tinggi ini juga terjadi pada anak-anak di lingkungan yang noise-nya jauh lebih banyak gitu. Dan juga meningkatkan cardiovascular medication. Jadi penyakit-penyakit yang ada hubungannya sama jantung ya. Dan juga meningkatnya heart disease sama stroke ya. Serangan jantung dan juga kemungkinan terkena stroke. Jadi orang-orang yang lebih berpotensi terkena serangan jantung dan stroke adalah orang-orang, ini menurut penelitiannya Monzel tahun 2014, adalah orang-orang yang tinggal di lingkungan atau environment yang ternyata banyak noise-nya. Gitu. Dan yang menarik tuh tahun 98, ini penelitiannya udah agak lama ya, Evans et al. Tahun 98 meneliti tentang sekolah yang dia itu tempatnya, wilayah daerahnya dekat sama airport. Nah, dilaporkan ya, sekolah yang dekat airport ini, anak-anaknya ya, ini sekolahnya itu sekolah SD ya, anak-anaknya itu punya hormon stres yang tinggi ya, punya hormon stres yang tinggi, punya tekanan darah yang tinggi. Jadi fitur-fitur yang non adrenalnya itu lebih tinggi dibanding orang-orang atau dibanding anak-anak yang sekolahnya di tempat yang lebih sunyi, quiet areas ya. Itu penelitiannya Evans et al. Tahun 98 ya. Artinya apa? Artinya ternyata noise itu ngaruh banget dalam jangka panjang, khususnya pada fisik seseorang ya, pada perubahan fisikal seseorang. Nah, bahkan Tomei dan kawan-kawan tahun 2010 meneliti bahwa orang yang bekerja di lokasi yang berisik, yang bising, yang penuh noise, dalam jangka waktu yang panjang, ya bertahun-tahun, akan punya tekanan darah yang tinggi, mudah stres, dan tidak produktif. Gitu ya. Jadi ternyata bukan cuma ngaruh ke fisik, tapi juga ngaruh ke produktivitas. Ya, kata Evan sama Hige, ya, tahun 2007, itu ternyata produktivitas dan performance kerja malah turun, lebih jelek ya, di tempat-tempat yang noise, yang berisiko lebih jelek. Dan bahkan Van Kempen ini tahun 2006 neliti lagi, ternyata tinggal atau bekerja dan berada di lingkungan yang penuh noise, itu justru merusak memori kita. Jadi gampang lupa, susah inget gitu ya. Dan terakhir nih, efek yang paling penting kenapa kita perlu untuk mempelajari noise adalah dilaporkan bahwa noise ini mempengaruhi motivasi. Jadi orang yang mudah mager, terlalu santuy ya, tidak terdorong untuk melakukan aktivitas dan kerjaan yang produktif, itu ternyata berada pada lingkungan yang lebih noise, lebih berisik, lebih sering ribut. Itu penelitiannya dari Gilavan dan Jamshid Nezhad ya. Agak susah nih, ditulis aja di bawah nih ya namanya, tahun 2016. Ya, bahkan hal ini sebetulnya udah terbukti sejak tahun 1972 ada tokoh namanya Glass dan Singer yang meneliti hal itu, gitu. Jadi teman-teman, ternyata noise itu, keberadaan suara-suara di lingkungan kita ternyata ngaruh banget. Kita nggak sadar ya, karena cuma suara doang. Karena orang itu biasanya lebih aware sama apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Ternyata di pertemuan ini kita jadi tahu bahwa suara-suara ternyata jauh lebih mengganggu ya. Itu aja kelas kali ini. Environmental stress selanjutnya apa ya? Nah, kalau sekarang kita bahas soal noise, minggu depan kita bahas environmental stress yang lain. Sampai jumpa di pertemuan ke depan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.